Guys, kali ini kita akan memulai patching aplikasi kita, oke? Sedikit review, kemarin kita sudah membuat aplikasinya seperti ini ya. Ya, dipencet passwordnya, dipencet button submitnya, dan hanya akan keluar gambar Naruto, ya. Nah, sekarang kita harus melihat bagaimana cara sistem aplikasi Android itu bekerja, supaya kita bisa mengubah workflow-nya, bisa mengubah flow aplikasi kita dari fungsi tidak berhasil menjadi ke fungsi berhasil, oke? Beberapa hal yang kita perlukan supaya kita bisa cracking aplikasi Android ini, supaya kita bisa patching aplikasi Android kita, kita perlu sebuah virtual machine ya. Di sini saya menggunakan VMware Workstation. Kalian boleh pakai VirtualBox juga, boleh pakai VMware. Saya pakai VMware. Nah, kemudian kita perlu yang namanya Kali Linux. Nah, jadi kalian harus memiliki sistem operasi ini di dalam virtual machine kalian, supaya kita bisa membongkar APK-nya dan istilahnya nge-patch APK-nya gitu loh. Jadi diubah kodenya dan di-compile lagi menjadi aplikasi. Jadi aplikasinya dibongkar, kita edit, kita jadiin aplikasi lagi gitu. Nah, jadi Kali Linux ini adalah sebuah sistem operasi yang sangat bagus untuk security, untuk mengetes-ngetes keamanan, untuk bereksperimen dengan dunia cyber security. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini saya sudah buka VMware saya sudah buka Kali Linux saya. Nah, dia banyak aplikasi yang berguna untuk testing-testing, misalnya nih wireless attacks, password attacks, database assessment. Cara installnya juga mudah sekali. Nanti saya berikan linknya di description ya. Ini untuk mendownload ISO-nya Kali Linux. Kalau komputer kalian 64 bit, download yang 64 bit. Kalau 32 bit, ya download yang 32 bit. Kalau kalian pakai VirtualBox, ya ini download yang VirtualBox. Kalau VMware, download yang VMware. Nah, ini downloadnya harus torrent. Jadi kalian harus punya uTorrent supaya bisa download ini, atau torrent downloader lain setelah apa aja, yang penting bisa mendownload torrent. Kemudian ini link untuk mendownload VMware. Ya, nanti link untuk VirtualBox juga akan saya berikan. Nah, untuk installnya, nah, ini ada sebuah website yang sangat bagus, sangat simple, dia banyak sekali screenshotnya, bagus, tinggal diikuti saja, mudah sekali. Oke guys, kembali dulu ke Android Studio kalian. Nah, ada satu hal yang kurang kita lakukan, yaitu membuild APK-nya. Jadi kita sudah jadi aplikasi kita, tapi kita belum membuatnya menjadi sebuah APK, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya simple sekali, kalian ke atas sini, kalian pencet build, kemudian build bundles atau APK, build APK-nya. Oke, kalau sudah selesai building, dia akan muncul di sini, nanti di kanan bawah. Kalian tinggal pencet locate. Nah, ini dia APK-nya ya. Nah, jadi APK ini harus dikirimkan ke virtual machine kalian. Entah bagaimana caranya, setelah kalian mungkin kalian mau colokin ke USB supaya bisa di-open di virtual machine-nya. Kalau saya biasanya begini, saya send ke Gmail, saya send ke Drive, kemudian saya download di virtual machine-nya gitu ya. Supaya mempermudah kalian, saya berikan aplikasinya di description ya, linknya. Kalau kalian mau pakai aplikasi kalian sendiri, bisa kalian kirimkan ke Google Drive, kemudian di-download di VMware-nya, oke? Oke, jadi saya sudah download APK-nya. Ini saya sudah di dalam virtual machine saya, di folder downloads ya. Mungkin pengenalan sedikit tentang terminal. Jadi di Linux, kita kan sangat sering sekali menggunakan terminal. Ya, ls itu untuk list, istilahnya begini. Kalau ls nih, kalau kalian menggunakan files, nih ls itu dia ngelist apa-apa saja yang ada di direktori di mana kalian berada nih. Kalian kan sekarang berada di direktori ini nih. Yang ini nih, ini apa sih ini namanya nih? Kayak garis bergelombang gitu. Nah, ini kalian ada data-data ini. Kalau kalian cd downloads gitu, kalian pindah ke folder downloads, kalian ls, kayak ada ini. Ada data-data ini gitu. Itu fungsi ls dan cd ya. Oke, sekarang kita harus mengubah pola pikir kita dari seorang developer menjadi seorang hacker ya. Jadi, misalnya gini, kalian ditugaskan untuk mereverse sebuah APK. Kalian ditugaskan untuk
istilahnya membongkar sebuah aplikasi Android. Kalian cari kelemahannya, apakah itu bisa dihack, apakah mungkin itu bisa diubah flow-nya, atau seperti apa, kelemahannya di mana gitu. Yang pasti, kalau kalian cuma dikasih APK begini, kalian harus ngapain? Kalian harus bisa melihat lagi source code-nya, gitu kan. Dia ini coding apa sih? Aplikasi ini fungsinya apa sih? Gitu. Salah satu caranya kalian bisa jalankan APK-nya, ya kan? Kalian install di HP kalian, kemudian dijalankan gitu. Oh ya seperti ini. Itu namanya dynamic analysis. Nah, kalau static analysis, kalian harus bongkar APK ini. Dan static analysis inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk akhirnya kita patch aplikasinya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa membalikkan APK ini menjadi source code awalnya gitu. Menjadi source code yang bisa kita baca dan kita analisis gitu istilahnya kan. Ada sebuah aplikasi di Linux namanya APK Tool. Nah, APK Tool ini sangat-sangat bermanfaat. APK Tool ini bisa digunakan sebenarnya untuk membalikan APK menjadi source code-nya, tapi ini kalau kita coba APK Tool D. Oh ya, bagi kalian yang baru menginstall Linux, kalian harus apt-get install APK Tool ya. Supaya ini aplikasi ada di Linux kalian gitu dan bisa digunakan. Jadi ini bagaimana cara menginstall aplikasi di Linux? Ya ini, salah satu caranya menggunakan apt-get. Kalau sudah, kalian masih di folder downloads, kalian coba APK Tool D untuk decompile app debug.apk. Nah, nanti dia akan decompile. Gini, masalahnya kalau kita menggunakan APK Tool, yang menjadi source code-nya adalah bukan .kotlin atau .java, tapi dalam bentuk file Smally. Nah, jadi ini APK kita sudah selesai di decompile. Smally itu seperti apa? Kalian coba masuk ke foldernya, masuk ke Smally, ya, masuk ke com, bumtag. Oh sorry, kita salah folder. Kita masuk ke Smally classes, com, kemudian ke example ya, nama folder kalian yang kalian save. Nah ini dia. Ini adalah assembly, tapi assembly-nya Android. Kalau kalian pernah lihat assembly komputer, ini assembly-nya Android istilahnya gitu. Ini kan sulit banget dibacanya ya, sulit banget dipahaminya. Nah, daripada kita memahami ini, mencari cara memahami ini, kita coba decompile APK-nya kembali menjadi .java. Ada sebuah website yang sangat-sangat bagus, namanya ini, APK Decompiler ya, kita bisa pakai ini. Browse, downloads, app debug kalian, open, kemudian di-upload and decompile. Nanti website ini akan mendecompile aplikasi kalian. Oke, kalau sudah selesai, di-save saja datanya. Nah, ini, di-save saja datanya, save file, oke. Kemudian kita buka, ya. Kita buka. Nah, ini di-unzip dulu, boleh. Extract here, app debug. Nah, masuknya ke sources. Sources. Nah, kalau resources ini apa? Resources ini kita tidak terlalu banyak bermain di resources dulu. Jadi ini biasanya berisi gambar-gambar, seperti logo kalian, kemudian nanti ada string-string dan sebagainya, itu ada di folder resources. Sekarang kita masuk ke sources dan ke com ya, com, example, hacker. Nah ini, kita mendapatkan hasil decompile .java-nya. Kita bisa dengan mudah sekali membaca ini. Nah, ini lihat main activity.java. Nah ini dia, main activity kita ya. Kalau kalian ingat, ini ada fungsi berhasil, ada fungsi tidak berhasil, ada fungsi onCreate. Nah ini dia, ini jauh lebih mudah dibaca daripada Smally ini ya. Tapi nanti untuk patchingnya kita harus menggunakan Smally ini. Tapi tenang, kita tidak usah memahami ini dulu. Yang harus kita pahami di Java-nya ini. Oke, ini main activity kita. Kalau kita lihat di sini, button find cached view by ID, button submit ya, ID button kita, set on click listener, new main activity on create. Pertanyaannya adalah, mana dia tidak memanggil fungsi tidak berhasil di sini, ya kan? Dan dia juga tidak memanggil fungsi berhasil di sini. Padahal di codingan kita waktu itu ada memanggil fungsi tidak berhasil, ya kan? Tapi kalau kalian perhatikan, nih, dia masuk ke sini, main activity on create dollar, di mana ada di sini. Nah, kita coba buka lagi. Oke, ini sudah dibuka.
Perhatikan ke sini. Nah, dia panggilnya di sini ya. Public final void on click tidak berhasil dia panggil di sini. Tidak berhasil. Nah, guys, setelah mengetahui hal ini, seharusnya kita sudah bisa ya menghack aplikasinya. Karena kita tahu bahwa fungsi tidak berhasil itu dipanggil di main activity dollar ini, on create ini. Maka kalau kita ubah menjadi berhasil, itu dia akan memanggil berhasil, bukan tidak berhasil ya kan. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengubahnya di .java. Kita harus mengubah di Smally. Karena kalau kita ubah di .java-nya, dia tidak bisa dikompil lagi, tidak bisa dikompil ulang menjadi APK menggunakan APK tool. Oke, jadi kita harus mengubahnya di Smally-nya. Caranya bagaimana? Begini. Ini di-clear dulu saja biar bersih. Kita bisa hapus dulu tadi hasil decompile dari ininya ya, APK tool-nya ini boleh dihapus dulu. Nah, APK tool decompile -f -r app debug.apk. Kalian lihat di sini ada dua flag baru yang saya input. Apa itu? Dua flag ini intinya adalah supaya dia tetap mempertahankan struktur awalnya, struktur aslinya lah, kurang lebih begitu. Jadi, ketika dia decompile, ketika dia membongkar aplikasinya, dia tidak merubah apapun. Jadi kita bisa dengan mudah nanti mengcompile-nya lagi menjadi satu. Jadi dari yang terbongkar, kita bisa dengan mudah menyatukannya lagi. Kalau kalian cuma pakai D, ada kemungkinan dia berubah-berubah gitu. Nanti ketika decompile, kadang-kadang dia tidak mau. Jadi untuk mengurangi kemungkinan tersebut, kita gunakan dua flag ini.